Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 2 kajian pustaka. Yang pertama yaitu pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handouts, laboratory manuals, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Selanjutnya yaitu pentingnya kajian pustaka. Yang pertama, peneliti akan mengetahui dengan pasti apakah permasalahan yang dipilih untuk memecahkan melalui penelitian betul-betul belum pernah diteliti oleh orang-orang terdahulu. Yang kedua, dengan mengadakan kajian literatur, peneliti dapat mengetahui masalah-masalah lain yang mungkin ternyata lebih menarik dibandingkan dengan masalah yang telah dipilih terdahulu. Yang ketiga yaitu dengan mengetahui banyak hal yang tercantum di dalam literatur, peneliti akan dapat lancar dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu keharusan peneliti mengacu pada pengaturan, dalil, konsep, atau ketentuan yang sudah ada, maka kedudukan peneliti sebagai ilmuwan menjadi mantap, kokoh, tegar, karena dalam kegiatannya tersebut ia telah bekerja dengan baik menggunakan aturan-aturan akademik yang berlaku. Menjelaskan bagian proposal atau persiapan penelitian yang memerlukan kajian pustaka. Bagian dalam proposal penelitian yang membutuhkan kajian pustaka yaitu kajian teori, karena kajian teori berisi suatu kumpulan konsep, definisi, dan preposisi yang menggambarkan fenomena secara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena. Cara-cara mengkaji bahan pustaka. Yang pertama yaitu memilih sumber pustaka. Sumber pustaka seperti yang sudah dijelaskan tadi dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, makalah, paper, jurnal penelitian, buku, situs internet yang kredibel, dan lain-lain. Memilih sumber pustaka yang baik penting untuk menghasilkan kutipan atau ide yang tepat. Dalam memilih sumber pustaka, terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, isi mudah dipahami oleh peneliti. Yang ketiga, pernyataan dalam sumber tersebut harus bisa dibuktikan secara empiris. Yang keempat, sumber pustaka harus terorganisir supaya lebih mudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan teori baru. Selanjutnya, berhubungan dengan penelitian, dan yang terakhir, sumber tersebut harus terpercaya. Yang kedua yaitu menelusuri sumber pustaka. Setelah ditemukan beberapa sumber pustaka yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menelusuri isi di dalam sumber pustaka untuk mencari kutipan. Caranya adalah dengan melihat daftar isi terlebih dahulu, kemudian membaca secara keseluruhan bagian sumber pustaka yang dianggap penting. Yang ketiga yaitu membaca sumber pustaka. Jauh lebih baik jika kita mengambil sumber pustaka dengan cara membaca dan memahami isi sumber pustaka tersebut, supaya tidak asal mengutip. Tujuan lainnya adalah untuk membentuk kerangka teori di dalam pikiran, supaya mempermudah penulisan karya ilmiah. Yang keempat yaitu mencatat hasil interpretasi terhadap sumber pustaka. Catatlah hal-hal yang dianggap penting di dalam sumber pustaka, kemudian menulis ulang yang kita baca sesuai pemahaman, dan memeriksanya kembali untuk memastikan keakuratan kajian pustaka yang akan dibuat. Yang terakhir yaitu penyajian kajian pustaka. Setelah semua sumber pustaka didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menulis kajian pustaka. Pada umumnya, kajian pustaka berada di bab 2 suatu karya ilmiah. Kajian pustaka terdiri dari beberapa subbab yang menjabarkan semuanya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penyajian kajian pustaka dapat berupa deskriptif dan dapat pula disertai dengan analisis. Perbedaannya yaitu dalam deskriptif hanya menguraikan dengan asumsi analisis, akan diuraikan di bab selanjutnya. Sedangkan bila berisi analisis, maka dijabarkan tentang pendapat penulis akan kajian pustaka tersebut. Apakah akan mengkritik, menolak, menerima, atau yang lainnya.
Cara-cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Yang pertama yaitu langkah-langkah melakukan kajian pustaka. Mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka terkait. Yang kedua, membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan, bisa didapatkan dari sumber perpustakaan, jurnal, buku, dan proceeding. Yang ketiga, membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur. Yang keempat, membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Yang kelima yaitu membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara sistematis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Dan yang terakhir yaitu kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada dan jelaskan orisinalitas dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan literatur yang sudah ada. Selanjutnya, menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, menentukan variabel yang akan diteliti. Hal ini penting dilakukan untuk menentukan kelompok teori yang perlu dikemukakan di dalam menyusun kerangka berpikir guna mengajukan hipotesis. Tentukan berapa jumlah variabel serta apa nama variabel sebagai titik tolak yang digunakan sebagai penentu teori yang akan dikemukakan. Yang kedua yaitu membaca buku serta hasil penelitian. Jika sudah dilakukan, maka Anda perlu membaca buku hasil penelitian yang relevan. Buku ini dapat berupa ensiklopedia, kamus, atau buku teks. Sedangkan untuk kajian mengenai hasil penelitian yang bisa dibaca meliputi jurnal ilmiah, laporan penelitian, tesis, skripsi, maupun disertasi. Yang ketiga yaitu deskripsi teori dan hasil penelitian. Apabila membaca buku sudah dilakukan, maka Anda bisa mengemukakan teori yang terkait dengan variabel yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu analisis kritis mengenai teori serta hasil penelitian. Di dalam analisis, peneliti dapat mengkaji apakah teori yang sudah ditetapkan betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Sebab kerap terjadi teori yang berasal dari luar negeri tidak sesuai dengan penelitian yang ada di dalam negeri. Yang kelima yaitu analisis komparatif mengenai teori dan hasil penelitian. Langkah yang harus dilakukan adalah melakukan analisis serta komparasi dengan membandingkan teori satu dengan yang lain. Dari hasil tersebut, peneliti bisa memadukan teori yang satu dengan yang lain maupun dengan mereduksi apabila dipandang terlalu luas. Selanjutnya yaitu sintesa kesimpulan. Jika sintesa sudah ditentukan, maka Anda dapat menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini dapat berupa kerangka asosiatif atau komparatif. Yang terakhir yaitu kerangka berpikir. Berdasarkan pada kerangka berpikir, maka langkah yang selanjutnya adalah dengan menyusun hipotesis. Contohnya, apabila kerangka berpikirnya berbunyi, jika komitmen kerja tinggi, maka produktivitas lembaga akan tinggi. Maka hipotesisnya bisa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara komitmen kerja dengan produktivitas kerja. Aturan pengutipan penulisan berdasarkan body note, footnote, dan endnote. Yang pertama yaitu body note. Catatan tubuh atau body note dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan yang menggunakan tanda kurung. Adapun contoh body note bisa dilihat di video yang saya tayangkan. Yang kedua yaitu catatan kaki. Catatan kaki atau footnote dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan. Lalu di bagian bawah halaman tersebut terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut. Singkatan khusus dalam footnote, yang pertama ada ibid. Singkatan ini berasal dari bahasa ibidem, yang artinya pada tempat yang sama. Singkatan ini digunakan apabila referensi dalam catatan kaki nomor tersebut sama dengan referensi pada nomor sebelumnya. Yang kedua yaitu ada object.
Singkatan ini berasal dari bahasa Latin opera citato, yang berarti pada karya yang telah dikutip. Singkatan ini digunakan apabila referensi catatan kaki pada nomor tersebut sama dengan referensi yang telah dikutip sebelumnya, namun diselingi catatan kaki lain. Objek khusus digunakan bagi referensi yang berupa buku. Singkatan terakhir yaitu logcit. Singkatan ini berasal dari bahasa Latin yaitu loco citato yang berarti pada tempat yang telah dikutip. Singkatan ini digunakan sama dengan object, yaitu apabila referensi dalam catatan kaki pada nomor tersebut sama dengan referensi telah dikutip sebelumnya, namun diselingi catatan kaki lain. Namun, referensi yang diacu logcit bukan berupa buku, melainkan artikel, baik itu dari koran, majalah, ensiklopedi, internet, atau lain sebagainya. Ini adalah bentuk contoh dari penulisan footnote. Selanjutnya yaitu endnote. Endnote atau catatan akhir adalah salah satu cara mempertanggungjawabkan referensi yang digunakan dengan menuliskan dan data referensi pada bagian akhir karangan atau setelah kesimpulan. Dan bisa teman-teman lihat ini adalah contoh endnote. Penelitian relevan. Yang pertama, pengertian penelitian relevan. Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Contohnya, ketika seseorang melakukan penelitian yang mengangkat masalah dampak menggunakan gadget pada anak-anak, kita dapat menelusuri penelitian lain yang relevan, seperti penelitian mengenai hubungan ibu yang bekerja dengan tingkat pemakaian gadget pada anak. Menguraikan hipotesis dan contoh. Yang pertama yaitu pengertian hipotesis. Pengertian hipotesis ialah tanggapan sementara terhadap kesimpulan permasalahan penelitian. Dikatakan sementara sebab tanggapan yang diberikan terkini didasarkan pada aturan dan belum menggunakan bukti. Oleh sebab itu, setiap penelitian yang dilakukan mempunyai suatu hipotesis atau tanggapan sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dari hipotesis itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menyatakan apakah anggapan itu benar adanya ataupun tidak. Contohnya di sini yang pertama, pernyataan jika maka. Contoh, jika pegawai mengalami tekanan dalam bekerja yang lebih rendah, maka mereka akan memperoleh kepuasan kerja yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu hipotesis non dan alternatif. Contohnya, HO tidak ada pengaruh signifikan kenaikan gaji terhadap kinerja pegawai, sedangkan HA ada pengaruh signifikan kenaikan gaji terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga yaitu hipotesa direksional dan non-direksional. Contohnya, ada hubungan langsung variabel gaya kepemimpinan dengan ketidakpastian lingkungan bisnis. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.